Shalom, selamat pagi. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tiba saat ini kami berdoa ya Tuhan, bahwa setiap hati kami ya Bapa. Berikanlah Engkau yang merawat setiap kami ya Tuhan. Kami merawat hati kami untuk beribadah ya Tuhan. Engkau yang menetapkan setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya bagi
pujian Tuhan. Bagimu segala pujian. Oh, kami tinggikan namamu, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam doanya tinggikan Kau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi lebih dalam ku menyembah, dalam ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam kebenaran tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tinggikan namamu Yesus. Mari Kau yang merawat kami Bapa, kami buka hati kami, bertolaklah curahkan kuasa-Mu di tempat ini, kami sembah, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami sembah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami undang Kau ya Tuhan dalam setiap kami ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus ada di tempat ini ya Bapa. Kami membuka hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau melihat setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kasih serta-Mu kami tinggikan, kami sembah. Terima tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Kami ingin menyembah lebih dalamnya Tuhan.
dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Kita percaya kasih Allah tiada berkesudahan. Sukacita, kita percaya bahwa saat kasih Allah tiada berkesudahan karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Mari serukan namanya. Amin. Dia takkan tergoyah.
Bapa, saat ini ya Tuhan, kami menaruh hati kami untuk membuka hati kami, membuka mata kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di saat dunia ini goyah ya Tuhan, baiklah kami yang percaya Tuhan tetap setia ya Bapa. Tetap setia untuk melayani-Mu ya Tuhan. Tetap setia untuk percaya ya Bapa. Tetap setia untuk menerima janji-janji-Mu ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh duduk diam di hadapan-Mu, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menenangkan hati kami semua, hati dan pikiran kami, sehingga kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk dibaharui oleh firman-Mu. Kami siap untuk diberikan hati yang baru, kerinduan yang baru akan Engkau Tuhan, akan kehendak-Mu, akan jalan-jalan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pimpin hamba yang akan menyampaikan firman ini ya Roh Kudus. Biarlah hanya firman Allah yang hidup, kebenaran Allah yang
memerdekakan kami. Itulah yang boleh disampaikan kepada semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dengan tema mempelai perempuan Kristus. Di bulan ini kita mengambil tema itu, dan ya, kalau kita merenungkan, kalau kita mendengar kata mempelai itu ya, kita pasti sudah seringkali diajarkan bahwa hubungan antara kita dengan Tuhan itu sama seperti hubungan mempelai wanita dan mempelai laki-laki, atau kalau dalam perjanjian lama seringkali digambarkan seperti suami dan istri ya. Betapa Allah sering berkali-kali menyebut hal ini. Israel umatnya itu sama seperti istri, dan Allah sendiri seperti suami yang selalu dipenuhi dengan, yang selalu begitu rindu dan selalu cemburu gitu ya, melihat rupa umatnya, melihat Israel yang sangat sering sekali menjauh dari Tuhan, melenceng dari Tuhan gitu ya, berzinah istilahnya seperti itu. Dan hari ini dan di bulan ini kita kembali diajak untuk merenungkan bahwa diri kita sebagai umat Tuhan dan gereja khususnya ya, sebagai mempelai wanita bagi Kristus. Ya, kenapa kita disebut sebagai mempelai wanita Kristus? Kenapa seringkali hubungan kita dengan Kristus itu, dengan Tuhan, dinyatakan sebagai hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, maupun hubungan antara suami dengan istri? Ya. Karena sejak awal hubungan antar manusia itu, ketika Tuhan menciptakan manusia, yang pertama hubungan antar manusia itu adalah hubungan sebagai suami dan istri. Ketika Allah menciptakan laki-laki manusia, yaitu Adam, itu ya. Pada waktu itu Allah memberikan tugas menamai semua binatang yang ada di Taman Eden waktu itu. Tapi itu pun tidak cukup kebutuhan itu ya, tidak bisa memuaskan hati Adam, hati manusia. Sehingga Allah memberikan penolong, yaitu perempuan, diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Di sini kita melihat bahwa hubungan antar manusia yang pertama kali dibuat oleh Allah adalah hubungan antara suami dan istri. Kenapa? Karena hubungan ini adalah hubungan yang paling intim ya. Dan Allah menyebut kita, hubungan antara kita dengan Dia seperti hubungan antara suami dan istri, maupun hubungan antara mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Karena inilah tingkat kesatuan yang Allah inginkan antara kita dengan Dia. Ketika Allah menciptakan perempuan dan membawa perempuan itu kepada Adam, kepada laki-laki, dikatakan di Kejadian 2 pasal 2, Kejadian 2 ayat 24, Tuhan berfirman, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging ya. Menjadi satu kesatuan yang utuh seperti inilah yang Allah rindukan antara kita dengan Dia. Karena itu ketika kita merenungkan, kita memikirkan, kita merenungkan seperti apa sih seharusnya hubungan yang saya jalin dengan Tuhan itu? Ya. Seperti inilah keintiman, kesatuan sebagaimana hubungan antara suami dengan istri. Dan hari ini kita mau merenungkan hal ini kembali ya. Kita mau merenungkan bahwa kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita dijadikan umatnya adalah untuk mencapai puncak hubungan seperti ini ya.
bahwa kita adalah mempelai perempuannya dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 8 kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Inilah tujuan kita menjadi mempelai perempuan bagi Kristus. Kita dipersiapkan untuk hari ini ya. Ketika nantinya kita sudah berhadapan muka dengan Kristus, Tuhan kita adalah sebagai mempelai perempuannya. Dan di Wahyu ini dikatakan pada waktu itulah hari perkawinan anak domba. Dan kita gereja, umat Tuhan, telah dipersiapkan untuk menjadi pengantinnya. Tetapi kita melihat di ayat 8 yang tadi itu ya. Siapa yang menjadi pengantinnya itu? Dikatakan orang yang memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini yang patut kita perhatikan. Dalam firman hari ini saya mengajak kita merenungkan bahwa ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara tentang mempelai perempuan Kristus. Yang pertama adalah saya sendiri. Diri saya sendiri sebagai mempelai perempuan Kristus. Kemudian juga yang kedua adalah bahwa diri saya adalah sahabat mempelai laki-laki yaitu Kristus. Tadi kita melihat bahwa ketika hari itu tiba, perjamuan kawin anak domba itu, ketika Kristus telah menjadi raja atas segalanya tuh ya. Dan hari perkawinan anak domba itu tiba, kita gereja menjadi mempelai perempuan baginya. Tetapi di ayat 8 yang kita baca tadi dikatakan bahwa untuk menjadi pengantinnya itu harus apa? Harus sudah dipersiapkan. Ya, dan inilah yang akan kita renungkan. Bahwa selain kita sebagai mempelai perempuan Kristus, kita pun adalah sahabat dari mempelai laki-laki yang mempersiapkan mempelai perempuan itu. Sehingga ketika hari itu tiba, pengantin itu telah siap sedia. Nah, ini yang akan kita renungkan. Ya. Mari kita renungkan bagian yang pertama ini dulu, yaitu diri kita sebagai mempelai Kristus. Saya mengajak kita membaca dari Ulangan pasal 7, ayat 6 sampai ayat 8. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ya, ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan kita tuh ya,
dan kemudian memutuskan dia untuk menjadi pendamping hidup kita, tentu kita punya kriteria dalam memilih ya. Dalam memilih seseorang yang tepat bagi kita. Ya. Tapi tentu saja ketika kita sudah menjadi orang yang mengenal Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan ya. Kita sudah tahu betapa berharganya kita di dalam Tuhan. Kita pun tidak akan sembarangan memilih seseorang yang akan menjadi pasangan atau pendamping kita. Tentu kriteria yang utama adalah dia sudah mengenal Tuhan dan dia dapat bertumbuh bersama dengan saya di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam hubungan saya dengan Tuhan. Itu yang harus menjadi kriteria utama bagi setiap anak-anak Tuhan ya. Nah, ketika Tuhan memilih kita, bagaimana cara Tuhan memilih kita tersebut? Kita melihat melalui firman yang tadi kita baca ya. Firman yang sangat indah sekali untuk kita renungkan dari Ulangan ini ya. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Ulangan ini kan mengingatkan kembali ya. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, makanya disebut ulangan tuh ya, mengingatkan kembali semua firman yang sudah disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel ya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya ya, Tuhan memperingatkan mereka saat mereka masuk ke tanah perjanjian itu tuh ya. Mereka akan bertemu dengan orang-orang asing, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan apa yang harus mereka lakukan. Tuh ya. Mereka harus menjaga jati diri, identitas sebagai umat Allah di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tersebut. Jangan justru mereka terbawa. Itu ya. Tuhan berkata, kenapa? Karena engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Dari semua bangsa yang besar di masa itu, Israel kan sebetulnya bukan apa-apa itu ya. Mereka bangsa yang sangat kecil, bahkan tidak punya tanah air. Mereka hanya bangsa budak di tanah Mesir. Tetapi kenapa hati Tuhan tertuju kepada mereka? Kenapa Tuhan memilih mereka? Kenapa bukan bangsa yang besar seperti Mesir atau bangsa Asyur atau bangsa-bangsa yang sudah ada di situ? Bangsa-bangsa di tanah Kanaan juga adalah suku-suku bangsa yang hebat, yang sudah punya peradaban. Tetapi kenapa Tuhan memilih bangsa yang tidak ada yang tahu siapa ini tuh ya. Tidak ada yang kenal. Karena mereka hanyalah sekelompok budak di tanah Mesir. Ya. Tuhan berkata, engkau dipilih dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari antara segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Ini yang dikatakan Tuhan tentang bangsa Israel. Kenapa Tuhan memilih mereka menjadi umatnya? Mereka hanya bangsa yang kecil dibandingkan bangsa-bangsa yang lain yang sudah ada di masa itu. Tetapi Tuhan berkata, hatiku terpikat kepadamu dan memilih engkau sebagai umatku. Demikian juga ketika Tuhan memilih kita sebagai kepunyaannya, sebagai umat kesayangannya, sebagai anak-anaknya. Ya. Sama seperti Israel, kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tetapi hati Tuhan terpikat, dikatakan begitu. Hati Tuhan terpikat oleh kita dan Dia memilih kita. Bahkan sejak sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, Dia sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi umatnya. Demikianlah pemilihan Tuhan itu atas diri kita. Seperti tadi saya katakan bahwa
Ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan dan pendamping kita nantinya, kita punya kriteria. Inilah cara Tuhan memilih kita. Ya. Dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, hatinya terpikat. Ingat ya, selalu ingat. Hatinya terpikat kepada kita. Waktu kita diminta seseorang untuk menjadi pasangan istimewanya, tentu saja hati kita bangga dan senang ya, bahagia gitu kan. Ketika orang itu yang betul-betul kita sukai ya. Kalau misalnya bukan orang yang kita sukai ya tentu saja nggak ada perasaan seperti itu. Tapi orang yang sudah saling suka kemudian salah satu menyatakan perasaannya, pasti rasanya senang, bahagia ya. Demikian juga ketika Tuhan berkata seperti tadi itu ya, firman tadi kepada kita, bagaimana perasaan kita. Tapi Tuhan berkata dengan terus terang seperti ini kepada kita. Tuhan selalu berkata dengan terus terang hatinya kepada kita. Dan Dia berkata seperti ini kepada kita saat ini. Karena itu kita seharusnya begitu bangga, bahagia bahwa Dia memilih kita. Bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Bahwa kita ini diikat dalam perjanjian dengan Dia. Kita diikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita berkata, ya Tuhan, aku mau menjadi anakmu, aku mau menjadi milikmu. Dan kita diikat dalam perjanjian yang abadi dengan Dia. Betapa luar biasanya hal itu. Ya. Perasaan yang tidak bisa digambarkan. Itu yang seharusnya ada di dalam diri kita semua. Sama ketika dua orang disatukan di hadapan Tuhan. Perasaan yang luar biasa tentunya dirasakan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita merenungkan bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan, mempelai perempuan baginya. Yang pertama yang harus kita renungkan itu ini tadi ya. Betapa kita bangga, bersyukur, berterima kasih. Rasa haru yang luar biasa itu seharusnya ada di dalam diri kita semua. Kenapa? Karena saya dipilih. Karena hati Tuhan terpikat kepada saya. Dan Dia memilih saya sebagai miliknya, sebagai mempelai baginya. Saya diikat dalam perjanjian yang abadi dengan Dia. Dalam kasih setianya, Tuhan mengasihi saya. Dan yang kedua adalah, selain kita dipilih dan kita menyambut itu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada tanggung jawab, ada respon yang harus kita berikan sebagai mempelai perempuan baginya. Mari kita baca di Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya. Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ya. Ketika Tuhan sudah memilih kita, Ia kemudian akan menguduskan kita supaya apa? Kita ini kudus dan tak bercelah di hadapannya. Pernikahan adalah proses penyesuaian diri sepanjang hidup ya. Kecuali kedua belah pihak memutuskan untuk berhenti itu ya. Dalam arti bercerai ya. Tapi selama bersatu dalam pernikahan itu adalah proses penyesuaian diri satu dengan yang lain.
Karena dua pribadi menjadi satu. Ini bukanlah hal yang mudah. Karena itu kita melihat banyak perceraian terjadi. Karena begitu sulitnya. Bahkan ya bagi orang yang tidak menghargai makna pernikahan, ada yang cuma berapa bulan sudah langsung bercerai seperti itu kan, kita melihat banyak selebritis yang demikian tuh ya, atau orang-orang biasa juga banyak yang demikian ya, hanya beberapa bulan sudah bercerai karena tidak mengerti apa makna pernikahan. Tetapi kita yang betul-betul mengerti makna pernikahan itu tuh ya, ini adalah proses penyesuaian diri sepanjang hidup kita sampai maut memisahkan ya. Tuhan sendiri menunjukkan itu kepada kita kan. Tuhan datang ke dunia ini merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita manusia. Ya. Sampai level yang paling rendah di mana ia mati sebagai yang terhina, terkutuk di atas kayu salib. Begitulah Tuhan menunjukkan sebagai mempelai laki-laki kepada kita. Dan sekarang bagian kita itu apa? Ketika kita sudah ditebus dan diangkat derajat kita oleh Tuhan, yaitu kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Manusia yang berdosa menjadi manusia, kembali kepada manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Maka apa? Kita pun harus ya. Kita pun harus hidup sesuai dengan rancangan Allah tersebut bagi kita. Jangan seperti kisah Hosea dan Gomer tuh ya. Yang melambangkan antara Tuhan dengan Israel umatnya. Gomer yang adalah perempuan pelacur. Tuhan menyuruh Hosea untuk menikah, mengambil dia sebagai istrinya. Seharusnya Gomer berubah gitu ya, oleh kasih yang ditunjukkan oleh Hosea. Hidup sebagai perempuan yang seharusnya tuh ya. Perempuan yang terhormat, tidak lagi melacurkan diri kepada lelaki lain. Tetapi kita melihat bahwa Gomer tidak demikian. Meskipun Hosea sudah menikahi dia, memberikan status yang baru kepadanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Gomer? Dia kembali kepada hidupnya yang lama. Kembali melacurkan diri. Ketika Tuhan sudah mengikat kita dalam perjanjian kasih yang luar biasa ini, melalui penebusan Kristus di atas kayu salib bagi kita, maka seharusnya dengan status kita yang baru itu, kita hidup sesuai status kita yang baru tersebut. Bukan kita melacurkan diri seperti Gomer dengan berbagai macam dosa yang mengkhianati anugerah Allah itu bagi kita. Ya. Firman tadi mengatakan, ketika kita terikat dalam perjanjian dengan Kristus, Kristus dikatakan apa? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Ya. Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Ini yang dirindukan hati Tuhan ya. Tanggung jawab kita adalah ini. Menjadi orang yang sesuai dengan status kita. Kita ini adalah mempelai Kristus. Kita ini adalah pengantin Kristus. Maka dari itu apa? Hidup sesuai dengan kasih karunia Allah ini bagi kita.
Hidup sesuai dengan status kita yang baru ini. Terimalah pengudusan dari Allah itu. Meskipun harus mengalami rasa sakit ketika Allah membentuk. Ketika Allah menguduskan kita. Terima itu semua. Sebagai apa? Proses kita menjadi mempelai yang layak bagi Kristus. Ya. Seperti tadi saya katakan, hubungan suami istri itu adalah proses menyesuaikan diri dalam sepanjang hidup sampai maut memisahkan, dan itu tidak mudah, ya. Tidak mudah, banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan. Karena itu ketika kita menjadi mempelai perempuan Kristus, ya, tanpa proses pengudusan, ya, kita tidak akan menjadi pengantin yang layak baginya. Ya. Pengudusan itu menyakitkan, membersihkan diri kita, mengeluarkan yang buruk bercela itu dari diri kita. Tetapi pada akhirnya seperti dikatakan tadi, supaya kita ini menjadi jemaat yang kudus dan tidak bercela di hadapannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mempersiapkan diri bahwa saya ini adalah sahabat laki-laki mempelai Kristus. Apa artinya sahabat laki-laki itu, ya? Paulus menulis begini terhadap jemaat Korintus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kemudian Yohanes Pembaptis berkata seperti ini, ya. Ketika orang-orang menanyakan dia, ya, bagaimana sekarang orang yang kamu perkenalkan itu, yaitu Yesus itu semakin terkenal, semakin populer gitu, ya. Yohanes menjawab apa? Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Kita ini adalah sahabat mempelai laki-laki. Ketika mempelai perempuan itu nanti bertemu dengan mempelai laki-laki, itulah sukacita kita yang penuh. Tetapi untuk menjadi sahabat bagi mempelai laki-laki itu tidak mudah. Kita melihat hidup Rasul Paulus seperti apa. Seperti yang dia tulis kepada jemaat Korintus ini. Ya. Sebagai orang yang membangun jemaat Korintus, orang yang seharusnya dianggap sebagai bapa rohani bagi mereka, justru apa? Jemaat Korintus tidak menganggap dia seperti itu. Termakan oleh hasutan, oleh berbagai macam omongan yang tidak benar tentang Paulus. Dan banyak sekali masalah-masalah. Sehingga surat Paulus itu begitu keras terhadap jemaat Korintus. Tetapi Paulus berkata bahwa dia melakukan itu semua karena apa? Dia punya kecemburuan ilahi. Karena aku sudah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Inilah tugas kita, sama seperti Rasul Paulus kepada jemaat, kepada gereja. Atau Yohanes Pembaptis yang menjadi perintis jalan bagi Kristus. Sehingga ketika akhirnya Kristus bertemu dengan jemaat, dengan gereja, Yohanes berkata bahwa itulah sukacitanya, dan sukacitanya itu menjadi penuh. Karena aku adalah sahabat bagi mempelai laki-laki itu. Ini tidak mudah dan kita perlu sungguh-sungguh merenungkan. Khususnya untuk kita semua yang sudah diangkat menjadi pemimpin dan gembala.
Tugas kita adalah menjadi sahabat bagi mempelai laki-laki. Yang apa? Mempersiapkan pengantin perempuan tadi. Seperti di Wahyu tadi dikatakan bahwa pengantinnya telah siap sedia. Apakah dengan sendirinya dia siap sedia? Tidak. Disinilah peran sahabat mempelai laki-laki itu. Disinilah peran kita mempersiapkan gereja, mempersiapkan jemaat untuk nantinya bertemu dengan Kristus dalam rupa yang tidak bercela. Pengharapan yang seperti inilah yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Sehingga kita melihat begitu banyak kesakitan, penderitaan yang harus dia tanggung. Untuk apa? Dia selalu berkata untuk mempersiapkan kamu sebagai mempelai perempuan bagi Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ini adalah pekerjaan seumur hidup kita semua. Sepanjang hidup kita. Bagaimana kita mempersiapkan jemaat, mempersiapkan gereja, mempersiapkan umat Tuhan. Diri kita sendiri harus ya. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita begitu giat tetapi akhirnya kita sendiri ditolak. Ya. Mulai dari diri kita sendiri kita sungguh-sungguh menjadi mempelai yang layak. Tetapi tugas kita sebagai sahabat mempelai laki-laki itu adalah mempersiapkan umat Tuhan. Mempersiapkan jemaat. Mempersiapkan gereja menjadi mempelai yang tidak bercacat, tidak bercela ketika harinya itu tiba. Ketika perjamuan kawin anak domba itu tiba, dikatakan apa? Pengantinnya telah siap sedia. Siapa yang mempersiapkan pengantin ini adalah kita, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mempersiapkan jemaat Tuhan. Ya. Karena itu biarlah kita sungguh-sungguh merenungkan hal ini ya. Mari kita membayangkan, merenungkan ya. Bagi kita masing-masing di sini adalah betul-betul menerima secara baru lagi bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita ini adalah mempelai perempuan Kristus. Kita ini sudah diikat dalam perjanjian kasih setia yang abadi dengan Dia. Ketika kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita menjawab iya. Waktu Tuhan berkata, aku memilih engkau, hatiku terpikat kepadamu. Waktu Tuhan berkata seperti itu dan kita menyambut itu dengan ucapan, ya Tuhan, aku percaya. Maka kita terikat dalam perjanjian kasih setia dengan Dia. Mari kita ingat sungguh-sungguh, kita renungkan ini terus. Sehingga apa? Kita hidup sesuai dengan status kita ini. Bahwa kita adalah miliknya, kita adalah mempelai perempuannya. Dan bangun sungguh-sungguh kehidupan yang layak untuk disebut sebagai mempelai perempuan Kristus. Kemudian kita juga menyadari bahwa kita juga memiliki tanggung jawab sebagai sahabat mempelai laki-laki yaitu Kristus. Mempersiapkan umat yang layak, mempersiapkan mempelai perempuan yang layak, yang tidak bercacat, yang tidak bercela di hadapan Kristus nantinya. Ya, kita yang sudah dipanggil sebagai pemimpin, sebagai gembala. Kita yang sudah menerima panggilan Tuhan di dalam hidup kita, maka inilah tanggung jawab kita seumur hidup kita ya. Dan itu tidak mudah, kita belajar dari Rasul Paulus. Ada banyak kesakitan, penolakan, penderitaan, kesulitan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ketika hari itu tiba, mempelai perempuan itu bertemu dengan mempelai laki-laki, itulah sukacita yang penuh dari sahabat mempelai laki-laki.
kita akan sungguh-sungguh menikmati sukacita yang penuh itu pada waktu hari itu tiba, yaitu perjamuan kawin anak domba itu tiba. Ya, mari kita sambut dan renungkan firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menyatakan hal yang sungguh indah kepada kami pada hari ini. Bahwa Engkau memilih kami. Engkau menyatakan kepada kami ini adalah milik-Mu, umat kesayangan-Mu. Kami terikat dalam perjanjian kasih setia yang abadi dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami hidup sesuai dengan status kami yang baru ini ya Tuhan. Biarlah kami hidup sungguh-sungguh layak sebagai mempelai perempuan Kristus. Dan juga kami yang sudah dipanggil sebagai gembala jiwa-jiwa. Kami juga menyadari ini adalah suatu panggilan yang sangat indah ya Tuhan. Yaitu mempersiapkan jemaat, mempersiapkan gereja, mempersiapkan tubuh Kristus umat Tuhan. Untuk menjadi mempelai yang layak bagi Kristus. Karena itu biarlah kami sungguh-sungguh menyadari apa yang menjadi panggilan kami ini ya Tuhan. Baik diri kami sendiri sungguh-sungguh dibentuk untuk menjadi mempelai yang layak, yang tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami juga menjadi sahabat bagi mempelai laki-laki yang mempersiapkan jemaat, mempersiapkan gereja-Mu, mempersiapkan umat-Mu untuk menjadi mempelai perempuan yang layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tetapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu kita akan naikkan syafaat kita bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk siang ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Engkau beritakan melalui hamba-Mu Ibu Debbie Tuhan. Kiranya kami pada hari ini memiliki kesadaran bahwa kami adalah mempelai Kristus. Kami adalah sahabat mempelai Kristus. Untuk itu kami akan hidup sebagaimana kami dipanggil. Kami akan hidup sebagaimana tugas dan tanggung jawab kami sebagai mempelai dan sahabat mempelai Kristus di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Mari kiranya Tuhan terus memberkati Ibu Debbie dan juga Pak Riman dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Tuhan terus memberkati Bu Debbie dan Pak Riman Tuhan, sehingga melalui mereka banyak orang-orang yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, kami mau membawa setiap syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi presiden, wakil presiden, dan juga para menteri dan jajarannya yang membantu presiden. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memimpin mereka. Tuhan yang menuntun mereka di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan menjaga kesehatan mereka sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini untuk melewati semua situasi, semua keadaan yang ada di tengah-tengah bangsa ini saat ini Tuhan, untuk bangsa ini menjadi lebih sejahtera Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi para tenaga kesehatan yang mengambil bagian dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan juga terus memberkati mereka, menjaga mereka, memberikan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bertugas dengan baik, mereka bisa menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga melalui kerja keras mereka terus angka pasien COVID semakin hari semakin berkurang Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus bagi masyarakat Indonesia Tuhan. Ajar kami untuk menjadi lebih dewasa sebagai masyarakat yang berada di Indonesia ini Tuhan, sehingga kami juga bisa mengambil bagian untuk membantu penanganan COVID-19 ini Tuhan. Dimulai dari kami, ketika kami menjaga jarak, ketika kami memakai masker dimanapun kami berada, dan juga ketika kami mulai membiasakan untuk memiliki gaya hidup bersih dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus bagi setiap adik-adik kami yang akan mempersiapkan ujian akhir nasional ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati Grace, Tuhan memberkati Vena, Tuhan juga memberkati setiap kami yang akan mengambil bagian kadek Tuhan di dalam ujian akhir nasional ini Tuhan. Kiranya dengan situasi sekolah dari rumah, mereka tetap bisa mempersiapkan dengan baik dan akhirnya bisa mengikuti studi dengan baik. Kami yang bekerja, Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami dan ajar kami untuk menyadari bahwa kami orang percaya yang Tuhan tempatkan di tempat pekerjaan kami. Berkati usaha kami Tuhan, dan ajar kami untuk menyadari kami adalah orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah usaha yang kami jalankan saat ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk studi kami, ajar kami untuk mengerti bahwa kami adalah orang-orang percaya yang telah Tuhan taruh di tempat di mana kami mengambil bagian untuk studi di sana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini adalah doa syafaat kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, dan kiranya kami percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan setiap kebutuhan yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan juga persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.